bulan yang biasanya tahlilan, yasinan demi untuk menjemput, menjamu, menghormati tamu yang akan datang. Di malam ini mengajak kami isi dengan hikmah datangnya bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya saya tidak ceramah sebagaimana ahli berceramah di mimbar-mimbar umum, tapi di sini kalian akan saya ajak untuk mengaji dengan kitab yang sudah saya siapkan. Nama kitabnya adalah Kitab Durratun Nasaih. Ini saya ambil terjemahannya, karena kalau saya memakai kitab kuningnya nanti akan memakan waktu yang sangat lama untuk menanyakan lafaz demi lafaz, kalimat demi kalimat, jadi lama. Pada sekalian santriwati yang saya hormati, kurang 2 hari lagi itu Jumat, kemudian Sabtunya kita puasa, jadi besok malam Sabtunya kita kalau Ahadnya puasa, berarti malam Ahadnya kita ketentuan kepastian kapan Ramadan datang, kita tidak menunggu kepastian dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menentukan dalam hal ini adalah Departemen Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan bulan Ramadan. Pertama yang saya sampaikan, keterangan yang akan saya jelaskan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan, dan juga Allah sudah menentukan siapa yang akan menjalankan puasa Ramadan yang telah ditentukan Allah itu. Siapa yang wajib menjalankan puasa Ramadan adalah umat Islam. Bulan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di tengah-tengah bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk
Kemudian keutamaan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Keutamaan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Keutamaan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya orang yang menyambut kedatangan bulan Ramadan, orang yang berharap-harap datangnya bulan Ramadan, itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Orang yang senang berharap kapannya datang bulan Ramadan, dia akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah berkata ke dalam bahasa Indonesia-nya terjemahkan, dan bahasa Arabnya adalah man bari'a bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Artinya apa? Sesungguhnya beliau adalah Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang, catur, karena bulan Ramadan akan datang, karena datangnya bulan Ramadan, catur, senang, bahagia, gembira, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya atas neraka. Yang dimaksud bergembira di sini adalah bukan semata-mata senang. Jangan salah menafsirkan, jangan salah mengartikan. Barang siapa yang bergembira karena datang bulan Ramadan, bergembira ini awas jangan disalah tafsirkan. Bergembira di sini bahagia, gembira akan datang bulan Ramadan. Kemudian ketika sudah datang, dia semangat dalam beribadah. Dia meningkatkan frekuensi volume ibadahnya. Tidak pernah sholat sunnah ketika Ramadan datang, sholat sunnah. Ketika di luar belum datang Ramadan, membaca Al-Quran hanya surat-suratan saja. Maka ketika sudah datang bulan Ramadan, dia membaca surat-surat pendek dan surat-surat panjang. Itu arti berbeda. Maka mereka ini diharamkan oleh Allah atas hari berbeda. Apa berbeda adanya semangat ketika sudah datang, semangat dan berbeda. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Ada 3 bab yang baru saya sampaikan. Bab ketiga, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Ingat, walaupun siapapun yang haji, walau tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, tidak membawa apapun, tapi modal telinga mendengarkan, dia cukuplah sebagai orang yang khalifun ini. Cukup dia sebagai orang yang betul-betul hakiki, betul-betul orang yang ngaji. Walaupun tidak tahu apa-apa, tapi dia bersama di dalam mendengarkan apa yang disampaikan, dia kategori sebagai khalifun ini, penuntut ilmu. Maka dengarkan. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila tanggal 1 bulan Ramadan telah tampak, apa bulan ini? Bulan Ramadan adalah bulan
permukaan bumi semuanya memohonkan ampun kepada mereka siang dan malam. Ketika telah datang satu bulan Ramadan, matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, udara, ikan yang ada di laut maupun yang ada di air tawar, pokoknya hewan yang bernyawa, mereka semua memohonkan ampun untuk umat Muhammad yang menjalankan puasa mulai hari pertama dan seterusnya. Apa yang dilakukan pada hari bintang bulan ketika sudah datang satu bulan Ramadan, mendoakan moga-moga Allah mengampunkan kepada mereka. Siapa mereka? Umat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Umat Islam. Siapa mereka? Kita semua. Amin ya Rabbal. Kapan mereka mendoakan untuk umat Muhammad yang ketika satu bulan Ramadan datang kemudian menjalankan? Kapan mereka mendoakan ampunan? Siang maupun siang dan malam. Kecuali yang tidak memberikan ampunan, kecuali yang tidak memohonkan ampunan kepada Nabi Muhammad adalah setan-setan dan iblis. Cuma yang mendoakan semoga umat Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang tidak mendoakan adalah setan-setan dan iblis. Dan di waktu pagi hari tidak seorang pun dari mereka. Dan di waktu pagi hari sudah datang satu bulan Ramadan, kemudian puasa di pagi harinya, malamnya tarawih dan seterusnya, ibadah dan seterusnya, kemudian bangun di pagi hari di puasa pertama di bulan Ramadan, malamnya tarawih, niat puasa Ramadan, kemudian tidur di pagi harinya. Tidak seorang pun dari mereka kecuali telah diampuni. Di hari pertama bulan Ramadan setelah di malamnya tarawih berniat puasa, kemudian tidur di pagi harinya, tidak seorang pun di antara umat Muhammad yang bergembira kemudian menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di tengah-tengah Ramadan, tidak seorang pun dari mereka kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat. Malaikat mendoakan umat Nabi Muhammad ketika sudah datang satu bulan Ramadan. Allah berkata kepada mereka, pada malaikat, malaikat, jadikanlah sholat dan bacaan tasbihmu. Malaikat itu sholat dia juga membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi sholatnya malaikat tidak seperti sholatnya umat Nabi Muhammad, ada ruku, ada sujud, ada bangun. Sholat malaikat sekali sujud dia sujud, setelah sujud dengan ketika diperintahkan sholat dengan ruku ya ruku tok. Ketika diperintahkan sholat untuk berdoa terus. Malaikat sholat dan juga malaikat membaca tasbih mensucikan Allah Subhanallah, subhanallah. Allah berkata kepada malaikat, malaikat jadikanlah sholatmu dan bacaan tasbihmu
jangan benci dia, jangan marahi dia, dia sedang puasa Ramadan. Jangan caci dia, dia sedang puasa Ramadan. Dimuliakan oleh manusia. Dan di akhirat pun dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah Allah mendengarkan permintaan Ramadan untuk orang-orang yang diturunkan di hadapan Allah dan bukan diberikan mahkota kemuliaan, lalu Allah memberikan mahkota pada orang-orang tersebut dengan 1000 mahkota, dengan 1000 puluh kemuliaan, 1000 puluh keagungan. Manusia di bumi yang paling agung, yang paling mulia di tengah-tengah manusia apabila dia memakai sejenis perusahaan. Raja tanda kebesarannya adalah 10 mahkota. Kiai ulama tanda kebesarannya adalah surga juga dan takbir yang besar. Akan tetapi orang yang puasa kebesarannya adalah besok di hari kiamat, besok diberikan di hari kiamat. Apa? Kebesaran orang yang berpuasa besok akan diberikan di hari kiamat. Berapa? 1000 kemuliaan, 1000 kebesaran. Kalau orang di dunia hanya satu kebesaran, kalau ulama kiai hanya satu serban, satu batu atau 1 juta, tapi orang yang berpuasa 1000 tanda kebesaran. Besok ya kiamat di dunia tidak seperti kemuliaan yang akan diberikan di kiamat. Kemudian menerima syafaat 70.000 orang. Menerima pertolongan, menerima syafaat 70.000 orang. 70.000 orang. Artinya apa? Artinya satu orang yang mendapat 1000 kemuliaan ini akan diberikan kemuliaan oleh Allah berupa memberikan syafaat kepada orang yang berdosa. 70.000 orang berdosa akan diberikan syafaat dari satu orang yang sudah diberikan 1000 kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Ayo puasa Ramadan di hari kiamat akan diberikan 1000 kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo akan diberikan juga keutamaan untuk memberikan pertolongan syafaat kepada 70.000 pendosa-pendosa untuk diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal itu. Itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemudian satu orang yang sudah diberikan 1000 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, mengawinkannya dengan 1000 bidadari, akan diberikan 1000 bidadari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang yang sudah berpuasa kemudian diberikan 1000 kebesaran kemuliaan oleh Allah, besok di hari kiamat akan diberikan 1000 bidadari. Sisi kita sewa 1000 bidadari cantik. Walaupun di dunia tidak
biar kamu bisa mengambil hikmah dari cerita betapa mulianya orang yang menjalankan puasa Ramadan. Allah memberikan 1000 bidadari yang cantik dan itu pun mereka masih gadis. Kemudian Allah menaikkannya di atas buruk. Allah menaikkan orang yang dituntun oleh Ramadan untuk diberikan 1000 mahkota kebesaran, diizinkan untuk memberikan syafaat kepada 70.000 pendosa, kemudian diberikan, dinikahkan kepada 1000 bidadari, dan kemudian Allah menaikkannya ke atas buruk, nunggang buruk, wis rapi sewa. Kemudian Allah dalam menjalankan, dalam mengelilingkan prosesi pernikahan dengan 1000 bidadari itu, istilah pengantin itu ada yang diiringi rebana dengan menaiki nikah dan sebagainya. Ini Allah mengawinkan dia dengan 1000 bidadari dan mempelai lelaki ini dinaikkan di atas buruk dalam pernikahan, acara perkawinan itu. Dan Allah berfirman, itu sudah. Kemudian Allah berkata lagi kepada Ramadan, udah ya, jadi orang yang berpuasa Ramadan itu sudah mendapatkan banyak kemuliaan sampai dinikahkan kepada 1000 bidadari itu juga. Kemudian Allah berkata lagi, apalagi yang kau mendaki? Apalagi yang kau mendaki? Ini Allah berkata kepada siapa? Allah berkata kepada Ramadan. Dengarkan, ini cerita penting. Barangkali kamu menceritakan kisah ini dalam momen-momen kamu. Simpangan cerita ini, barangkali kamu punya momen, punya kesempatan untuk menceritakan sesuatu, maka ceritakanlah kisah ini. Maka dengarkan. Ini kisah ini langsung diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah berkata kepada Ramadan, hai Ramadan, apalagi yang kau inginkan? Lalu Ramadan menjawab, tempatkanlah dia. Siapa dia? Orang yang berpuasa Ramadan, yang dituntut dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatkanlah di samping nabimu. Ramadan berkata, Ramadan menjawab, dari pertanyaan Allah, lalu apalagi Ramadan yang kau hendaki dengan orang ini? Sudah dinikahkan 1000 perempuan, ketika sudah berada di atas kursi, sudah di atas buruk, untuk merasakan betapa penasarannya Nabi Muhammad SAW ketika naik buruk, dan dia akan diberikan rasa untuk merasakan bagaimana rasanya ketika naik buruk seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian Ramadan meminta kepada Allah, tempatkanlah dia di samping nabimu. Tempatkanlah dia di samping nabimu. Apa dia? Orang-orang yang berpuasa Ramadan akan
Kemudian Allah memberikan bonus di luar dari kemudian keutamaan yang terlalu di atas. Kemudian Allah memberikan pemberian bonus sebagai rasa murahnya Allah kepada para orang-orang yang beribadah Ramadan, memberikan bonus yaitu memberikan 100 kota, 100 kaplingan berupa kota yang penuh dengan bangunan tinggi mewah, kota yang terdiri bangunannya dari mutiara, bukan batu bata, bukan resin, bukan pasir biasa, tapi bangunan yang terbuat dari mutiara, yakut merah, jamrud hijau, warna hijau, batu-batu yang sangat berharga ketika ada di dunia. Itulah bahan-bahan yang dijadikan sebagai material bangunan 10 kota yang diberikan sebagai bonus oleh Allah kepada orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Dan di setiap kota terdapat 1000 gedung. Apa bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjalankan puasa Ramadan? Di luar dari yang diinginkan oleh Ramadan itu sendiri, kemudian Allah memberikan secara spesial dari Allah sendiri, karena pemurahannya Allah sendiri. Apa yang diberikan? Diberikan 100 kota, ya, diberikan 100 kota, dan setiap kota itu terdapat 1000 gedung. Diberikan 100 kota, di setiap kota itu ada